Selamat sore, Jemaat Every Nation dimanapun saudara berada. Sore hari ini kita masih di acara Selah dan kita punya kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan dan kita punya kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saudara, di dalam masa-masa sulit, di mana saudara dan saya berada lebih banyak di rumah kita masing-masing, adalah satu kesempatan untuk kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan, sumber kekuatan kita. Dan saya mengajak saudara untuk sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Engkau baik, Engkau setia, Engkau dahsyat. Dan biar Engkau menyatakan kedahsyatanmu sewaktu kami menyembah Engkau, dan lewat kebenaran yang memberikan kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful.
of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Saudara, saya ingin melanjutkan apa yang saya bagikan beberapa saat yang lalu di acara Selah tentang the hand of God atau tangan Tuhan. Tangan Tuhan dikenal sebagai tangan yang penuh kuasa, tangan yang berbelas kasihan, tangan yang menolong saudara pada waktu yang tepat. Hari ini kita akan belajar dari satu kisah di dalam Matius pasal 14. Bagaimana Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk berlayar saudara di Danau Galilea. Dan di tengah-tengah danau, pada waktu murid-muridnya sudah berada di tengah karena Tuhan yang memerintahkannya, dikatakan mereka diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Saya ingin membacakan di dalam Matius pasal yang ke-14 mulai dari ayat yang ke-24. Dikatakan perahu murid-muridnya sudah berapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-murid melihatnya ia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudara, kita bisa melihat di sini pada waktu kita menjadi sangat ketakutan, kita panik, maka perspektif kita bisa keliru. Murid-murid melihat Tuhan dan menyangkanya sebagai hantu. Kadang kita melihat di dalam keadaan yang sulit, semua keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita nggak melihat Tuhan di tengah-tengah masalah itu. Tahukah saudara bahwa janji firman Tuhan kepada kita, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita. Bahkan Tuhan Yesus, Allah Immanuel itu mengatakan bahwa aku akan menyertai engkau sampai kepada kesudahannya. Saudara, kalau kita belum sampai kepada kesudahannya, berarti kita sedang disertai oleh Tuhan. Sekalipun kita bisa mengalami ketakutan. Murid-murid berteriak karena takut. Mari kita melanjutkan dengan membaca di ayat yang ke-27. Dikatakan tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, pada waktu di puncak ketakutan, Yesus mulai menenangkan mereka. Dan saya berharap setiap kita yang bisa mengalami ketakutan, yang bisa tergoncang imannya, boleh mendengar apa yang Tuhan kita katakan kepada setiap pribadi. Kapan Tuhan katakan tenang, aku ini jangan takut? Setiap kali kita fokus kepada Dia, maka Dia akan mengatakan kepada kita, tenang, aku ada bersama dengan engkau, jangan takut. Lalu dikatakan di ayat yang 28, Petrus seperti sebagaimana dia biasanya mengatakan, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Wow, Petrus punya ide yang luar biasa, saudara. Jadi bukan Tuhan Yesus yang mengatakan kepada Petrus, Petrus mari, tes kalau ini aku, jalan di atas air. Tapi ini ide Petrus. Ini sesuatu yang tidak dipikirkan oleh yang lain. Tetapi Petrus berpikir kalau itu memang Tuhan Yesus, maka dia minta izin, boleh enggak aku jalan di atas air? Dan Tuhan Yesus mengatakan, mari datang kepadaku. Kata Yesus, datanglah. Di ayat 29, maka Petrus pun turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan Yesus. Wah, luar biasa saudara. Seringkali orang fokus kepada ayat yang ke-30, dikatakan tetapi ketika dirasakan tiupan angin takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Banyak kita mendengar cerita ini, kita melihat Petrus yang takut. Tapi sesungguhnya cerita ini berbicara tentang Petrus yang beriman, yang datang kepada Yesus, saudara.
Saudara, bukankah dalam proses kita datang kepada Tuhan bukan tidak ada masalah? Petrus mengatakan, Tuhan kalau itu engkau, aku datang kepadamu. Dalam prosesnya, dia merasakan tiupan angin. Dalam proses kita mengiring Yesus, kita merasakan ada badai ekonomi, badai pandemi, badai macam-macam, saudara. Dan itu menghantam kita. Tahukah saudara apa yang Petrus lakukan? Ia berteriak, Tuhan, tolong aku. Dan di ayat 31, satu hal yang penting yang saya ingin kita sama-sama fokus hari ini. Segera Yesus mengelurkan tangannya. Saya ingin ulangi lagi, segera Yesus mengulurkan tangannya. Memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yesus mengatakan kepada kita, bukan sekedar dia mengatakan, mengapa engkau bimbang, mengapa engkau tidak percaya. Tetapi saudara perhatikan baik-baik, Yesus mengulurkan tangannya. Bahkan Alkitab mengatakan Yesus segera mengulurkan tangannya. Pada waktu kita datang kepada Yesus, Yesus tahu kekuatan kita. Yesus tahu sama seperti Petrus yang di tengah perjalanan mendekat kepada Yesus, dia tenggelam. Tapi paling tidak dia mencoba untuk datang kepada Yesus. Saudara, kita bisa merasa tenggelam pada waktu kita memutuskan untuk mengiring Yesus. Tetapi kebenarannya adalah ada tangan Tuhan yang mengasihi saudara yang kuat, yang bersegera diulurkan kepada saudara. Saudara, saya tidak tahu pada waktu Petrus hampir tenggelam, posisinya berapa jauh dari Yesus. Tetapi pada waktu Yesus melihat Petrus hampir tenggelam, dikatakan segera dia mengulurkan tangannya. Segera Yesus ada di sana. Kembali saudara, Immanuel, Allah beserta kita, tidak meninggalkan kita di dalam kita mengiring dia. Di dalam kita mencoba untuk mentaati dia. Dia tahu kita tidak sempurna. Saudara bisa merasa takut. Saya juga bisa merasa takut. Tetapi saudara, di balik semua hal yang membuat kita takut, pertanyaannya, apakah kita tetap mengikuti Yesus? Apakah kita memutuskan untuk mendekat kepada Yesus? Atau justru kita mencari pegangan yang lain yang kita rasa lebih nyata? Saudara, hari ini saya mendorong saudara, kalau saudara belum pernah memberikan hidupmu kepada Tuhan Yesus di masa yang tidak menentu, saudara berpikir siapa yang bisa tolong saya? Jawabannya adalah teman terbaikmu punya keterbatasan. Orang yang berjanji akan tolong engkau, mungkin dia bermaksud untuk tolong, tetapi karena keterbatasannya dia tidak bisa menolong engkau. Satu pribadi yang sanggup menolong engkau, yang tangannya diulurkan kepada engkau, apapun keadaanmu. Sewaktu engkau menjerit, Tuhan tolong aku. Dia tidak menunda, dikatakan segera tangannya meraih Petrus. Dia ulurkan tangannya dan Petrus mulai pegang tangan itu. Dan tangan itu yang menarik Petrus ke atas. Saudara, mari kita fokus bukan dengan kelemahan kita. Banyak orang fokus dengan cerita ini Petrus kurang beriman. Mari kita fokus dengan cerita ini dan mengatakan Yesus tolong Petrus yang kurang beriman di waktu di mana dia butuh, saudara. Dan itu yang kita sering kali hadapi hari-hari ini. Mari kita jujur datang kepada Yesus dan mengatakan, Tuhan, tolong aku yang kurang percaya. Yesus tidak pernah menolak orang yang datang kepada dia di dalam keadaan kurang yang percaya. Karena bulu yang terkulai itu enggak dipadamkan, enggak dibuang oleh Yesus. Dan itulah saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, kami bukan orang hebat. Tapi kami punya Allah yang hebat. Fokus kami tetap Engkau di balik semua permasalahan yang ada.
Engkau tidak pernah beranjak dari kami. Bahkan pada waktu kami mengatakan kami mau mengandalkan Engkau. Sewaktu kami tidak lagi kuat. Pada waktu kami merasakan angin dari keadaan ini. Dan kami hampir tenggelam. Kami tahu setiap kali kami berseru. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang kami. Tangan yang penuh kasih yang bersegera datang kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran ini. Penghiburan-Mu Tuhan buat setiap anak-anak-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap yang sakit yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Adalah tangan yang menyembuhkan, yang menjamah mereka. Kalau ada yang merasa sendirian, ada tangan yang menepuk pundak mereka dan mengatakan, Engkau tidak sendiri. Tuhan, biar tangan kasih-Mu yang penuh kuasa itu. Tangan yang berlubang, yang menyatakan kasih-Mu dan kuasa-Mu dinyatakan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.